Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Pada pagi hari ini kita bersama-sama akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai materi tata gramar bahasa Inggris pada anak usia dini. Sebelum memulai presentasi pada pagi hari ini, mari kita mulai dengan melafazkan bersama lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai presentasi, ada baiknya kita berkenalan terlebih dahulu karena eh, tak kenal maka tak sayang. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Husnul Hatimah sebagai moderator pada presentasi pada pagi hari ini. Selanjutnya ada rekan saya, Sadra Asatila, Syarifah Alia Herdadi, serta Nadia Yulianda Santi. Baik, materi pertama mengenai pendidikan bahasa Inggris pada anak usia dini akan saya jelaskan sendiri. Jadi, pendidikan bahasa Inggris pada berperan penting pada perkembangan dan pertumbuhan mereka. Karena dengan bahasa, anak bisa berbahasa, berbicara, bercerita, bahkan bernyanyi. Nah, bahasa Inggris untuk berkomunikasi sendiri ini menjadi suatu pembelajaran atau pendidikan yang penting bagi anak untuk dipelajari dan masa depan nanti. Nah, memperkenalkan bahasa Inggris pada anak ini bisa dilakukan sejak dini karena kemampuan bahasa anak kan di usia dini itu sangat pesat dan dapat dimulai dengan mempelajari simbol atau gambar yang menjelaskan lingkungan sekitarnya serta memiliki keuntungan dalam kemampuan mengingat dan menghafal dalam waktu yang cukup lama. Nah, jadi melalui metode-metode seperti storytelling, bermain peran, seni dan kerajinan tangan, permainan. Nah, anak itu bisa diajarkan pendidikan bahasa Inggris. Baik, selanjutnya ada materi mengenai fungsi dan tujuan pendidikan bahasa Inggris pada anak usia dini yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Sadra Asatilah. Kepada Sadra, saya persilakan. Baiklah, terima kasih moderator atas kesempatannya. Izinkan saya untuk mempresentasikan pada bagian fungsi dan tujuan pendidikan bahasa Inggris pada anak usia dini. Jadi yang pertama di sini fungsinya di sini adalah mengembangkan kemampuan berkomunikasi. Jadi di sini kan bahasa Inggris itu bisa membantu anak untuk berkomunikasi dengan orang lain, misalkan dengan orang tua dan berbagai di keluarganya, terus latar belakangnya. Dan yang kedua di sini bisa meningkatkan kemampuan kognitif anak. Jadi di sini kan bisa mengembangkan kemampuan berpikir kritis, apa anak itu bisa memecahkan masalah dengan langsung menerapkan bahasa Inggris eh, kehidupan dalam kehidupannya kan. Dan juga bisa mengingat, anak itu kan cepat mengingat dalam jangka panjangnya, dari kecil itulah bisa langsung mengenal bahasa Inggris lebih dalam. Terus yang ketiga di sini fungsinya itu bisa memperkuat kemampuan sosial dan emosional. Di sini kan bahasa Inggris itu bisa membangun, bisa, kalau anak itu bisa berbahasa Inggris, dia bisa percaya diri dan dia juga bisa interaksi sosial juga bisa meningkatkan. Terus itulah salah satunya dalam kemampuan sosial emosional pada anak dalam berbahasa Inggris. Terus usia keempat di sini bisa uh, mempersiapkan juga untuk anak itu ke masa depan. Jadi mereka kalau sudah bisa menguasai bahasa Inggris, jadi mereka juga bisa berpeluang lebih luas dalam karir di masa depannya. Lalu uh, di selanjutnya di sini tujuan 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 pendidikan bahasa Inggris bagi anak usia dini ini bisa, eh, kalau anak itu bisa berbahasa Inggris pasti dia itu lebih lebih tertarik dan uh, senang kalau dia itu mengetahui kosakata yang baru dia kenal gitu kan. Terus di sini juga uh, tujuannya ini bisa membantu untuk mengembangkan kemampuan dasarnya dalam bahasa Inggris, seperti tata bahasanya misalkan,
dan pelafalan nih. Terus kosakata dalam bahasa Inggris anak ini. Dan juga dapat meningkatkan kepercayaan diri dalam menggunakan bahasa Inggris dan bisa anak itu juga siap untuk belajar bahasa Inggris lebih lanjut, misalkan di tingkat pendidikan uh, selain di PAUD itu dari tujuan yang sudah dijelaskan. Lalu ada yang manfaat manfaat dalam pendidikan bahasa Inggris bagi anak kecil ini. Di sini yang pertama bisa prestasi akademiknya itu meningkat. Terus bisa memperluas peluang si pendidikan selanjutnya si anak kan tidak tercantik saja dalam di PAUD ya, jadi bisa berpeluang juga di masa depannya, dan juga anak ini juga bisa beradaptasi di dunia global dan memperkaya budaya dan pengetahuan si anak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Sadra. Selanjutnya ada materi mengenai pentingnya pendidikan bahasa Inggris pada anak usia dini yang akan dijelaskan oleh rekan saya Syarifah. Kepada Syarifah. Baik, terima kasih moderator. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya pendidikan bahasa Inggris pada anak usia dini. Nah, pada masa ini kan bahasa Inggris itu tidak boleh dipandang sebelah mata. Oleh karena itu ada beberapa alasan mengapa pendidikan bahasa Inggris bagi anak usia dini itu penting. Yang pertama ada faktor geografis. Nah, faktor geografis ini menjadi alasan pertama mengapa orang Indonesia perlu mempelajari bahasa Inggris. Indonesia dikelilingi oleh negara-negara yang kebanyakan penduduknya menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pertama atau kedua, seperti negara Singapura, Malaysia, Filipina, Australia, dan sebagainya. Dengan belajar bahasa Inggris akan mempermudah seseorang dalam berkomunikasi dengan orang lain apabila suatu saat pergi ke luar negeri. Yang kedua ada bahasa Inggris itu perlu dipelajari karena penggunaannya secara luas sebagai bahasa komunikasi internasional. Dan yang ketiga ada informasi yang terdapat di dunia juga kebanyakan menggunakan bahasa Inggris dan sebagai bahasa publikasinya. Nah, informasi itu yang biasanya kita seperti ada di internet. Nah, itu biasanya akan mempermudah anak apabila mencari informasi-informasi di internet jika anak bisa berbahasa Inggris. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Eh, Mohon maaf sebelumnya, saya tadi terkendala dari sinyal. Silahkan dilanjutkan kepada Syarifah. Baik, karena mengenai materi pentingnya pendidikan pada anak usia dini sudah jelaskan kepada dari Syarifah. Selanjutnya ada materi mengenai pembelajaran tata bahasa atau grammar pada bahasa Inggris pada anak usia dini dan cara yang tepat untuk mengajarkan grammar dan kosakata pada anak usia dini yang akan dijelaskan oleh rekan saya Nadia. Kepada Nadia saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran tata bahasa atau grammar bahasa Inggris pada anak usia dini. Pembelajaran tata bahasa atau grammar bahasa Inggris adalah proses yang melibatkan pemahaman dan penerapan aturan serta struktur bahasa yang digunakan dalam kalimat untuk menyampaikan makna yang jelas dan tepat. Tata bahasa meliputi konsep-konsep seperti kata kerja atau verb, kata benda atau noun, kata sifat atau adjektif, kata keterangan adverb,
preposisi, konjungsi, dan struktur kata kalimat seperti subjek, predikat, dan objek. Pembelajaran tata bahasa pada bahasa Inggris pada anak usia dini sebaiknya disampaikan melalui pendekatan yang menyenangkan, interaktif, dan berpusat pada pengalaman. Selain itu, pembelajaran tata bahasa dapat disampaikan melalui cerita atau dongeng yang interaktif yang melibatkan partisipasi aktif anak-anak. Penggunaan permainan dan aktivitas kelompok juga menjadi cara yang efektif untuk memperkenalkan dan mengasah pemahaman tata bahasa pada anak usia dini. Misalnya, permainan kata-kata, teka-teki, atau papan permainan dengan pertanyaan tata bahasa sederhana dapat membantu anak-anak untuk mempraktikkan penggunaan kata dan memahami struktur kalimat dengan cara yang menyenangkan dan tidak terasa seperti belajar. Yang selanjutnya yaitu cara yang tepat mengajarkan kosakata dan grammar pada anak usia dini. Salah satu cara atau metode yang dapat kita lakukan di rumah maupun di sekolah untuk mengajarkan dan mengenalkan kosakata pada anak usia dini itu bisa menggunakan media yang berupa flashcard. Yang mana flashcard ini adalah kumpulan kosakata angka maupun gambar yang akan didemonstrasikan oleh guru sebagai teknik pembelajaran di kelas. Jadi, sebelum mengajarkan, pastikan kalian sudah menentukan tema yang akan diajarkan. Seperti contoh di atas yang kosakatanya dibatasi untuk binatangnya. Setelah gambar-gambar yang sudah disiapkan, kita bisa mengguntingnya sesuai dengan pola yang diinginkan. Lalu, tempelkan gambar yang telah dicetak pada kertas buffalo. Sekarang, kalian bisa mengajari kata per kata dari kosakata tersebut. Dari samping itu, bisa ditambahkan mengenai pembelajaran seperti mendengarkan lagu sesuai tema. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Nadia. Teman-teman, mungkin sekian presentasi kami pada pagi hari ini. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum. Saya tutup presentasi ini dengan menapaskan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.